Di segmen-segmen sebelumnya kita bahas mengenai anak-anak remaja dan juga kelakuannya, yang tentunya juga memang ini juga mungkin disaksikan oleh para orang tua, karena anak-anak remaja itu juga merupakan harta bagi orang tuanya masing-masing, ya kan? Harta yang tidak disadari bahwa mereka adalah milik yang paling mahal. Nah, bicara soal harta, eh, harta karun adalah sesuatu yang paling sering dicari orang banyak. Harta karun. Harta karun. Bajak laut tuh kerjanya. Jalannya bajak laut. Jalan-jalan kemana kalau nggak ada kapal yang dibajak, dia cari Dia harta cari karun. harta karun. Kalau nggak harta karunnya bajak laut, dia tenggelam. Iya, Kalau benar. berita apa sejarah-sejarah ataupun film-film. Film-film. Pirates of the Caribbean, cari harta karun juga. Pokoknya film-film itu film-film yang ibaratnya membuat semua orang percaya bahwa di bawah lautan tuh ada kekayaan-kekayaan yang bisa diambil gitu. Nah, berbicara mengenai harta karun, kita sepertinya harus langsung ngobrol dengan orang yang berkompeten di bidangnya, alias dia adalah salah satu duta dari Arquanauts Worldwide yang versi luar negerinya itu Kevin Costner. Ya, yang jadi dutanya. Kalau di Indonesia kita bertemu dengan seorang penyanyi yang keturunan Belanda yang sekarang ini sudah mainkan beberapa film bahkan, dan dia akan share mengenai masalah ini sama-sama kita. Inilah dia, Rebecca Rayman. Rebecca, Yes. Aduh, sudah lama kita nggak ketemu I ya. know. Nah, ini ada berita terbaru. Ketemu nih langsung dapat berita bahwa kamu ini menjadi duta dari Arquanauts Worldwide. Ya. Kok bisa ke arah sana? Ini awalnya bagaimana? Sebenarnya CEO-nya Nicky Sandisel saya kenal sejak kecil keluarga. Terus dia cerita soal ya his organization, perusahaan dia Arquanauts ini. Dia nanya kalau saya tertarik. Terus saya sangat tertarik karena mereka membantu Indonesia untuk menyelamatkan dan melindungi ya kapal tenggelam dan harta karun di Indonesia. Oh gitu. Ya, saya ambasadornya di Indonesia. Terus ambasadornya Arquanauts Worldwide is Kevin Costner. Oh, Kevin Costner ya. Berarti setiap negara tuh punya ambasador masing-masing, dan Indonesia dipilih Rebecca. Saya. Oh, oke, tepuk tangan buat Rebecca. Bukannya tuh setiap kapal yang tenggelam itu jadi milik negara ya? Enggak ya? Sebenarnya banyakan sih yang ditemukan di dalam laut Indonesia, banyak Chinese Ming porcelain. Heeh. Itu biasanya dicuri dan dijual di pasar gelap di Asia Tenggara. Oh, harganya For a lot of mahal money. deh. Ya bisa. Kalau worldwide ada 6 billion US dollars harta karun yang dijual di pasar gelap. Jadi sayang sekali, soalnya ini budaya kita, budaya Tapi Indonesia. diambil sama orang yang Dicuri, ya. dijual Soalnya langsung. the Java Sea is only 65 meters deep. Jadi siapa aja sebenarnya bisa dive into the ocean and grab the harta karun. Nggak perlu pakai izin segala macam. No, nggak dimelindungi Nggak. sama sekali. Waduh. Jadi ada perkumpulan untuk menjaga biar hal tersebut nggak dijual ke pasar gelap dan Iya. akhirnya mungkin kekayaan Harusnya masuk sejarah museum. ya, Iya, bisa dibilang kayak sejarah itu memang kalau nggak salah sih pemerintah setiap orang yang menemukan harta karun itu harus disumbangkan ke museum dan dia juga dapat reward kan. Iya. dari museum. Kebanyakan yang ngambil langsung dibawa ke Balai Lelang Christie biasanya. Mereka menerima apa saja dan dari mana saja. Kita lihat foto-fotonya Rebecca dengan Iya. kegiatannya. Ini sama siapa nih, Rebecca? Sebelah saya CEO-nya Nicky Sandisel. Dia yang owns the organization Arquanauts. Yang sebelahnya yang bantuin kita dengan acara ini. Saya dapat sertifikat sebagai ambasador Arquanauts di acara ini. Was very happy with that. Udah berapa lama? 4 tahun yang lalu. Oh, ini udah 4 tahun, udah jalan 4 tahun ya? Ya. Wow. Nah, selama 4 tahun ini apa aja yang udah pernah kamu lakuin untuk ibaratnya ikut serta di acara ini? Saya sih secara seniman di Indonesia ya, saya coba raise awareness, ikut talk show seperti ini. Oh iya, maksudnya memberikan kasih- awareness ke orang-orang ya? memberikan awareness, ya, biar masyarakat Indonesia juga tahu what's happening, what's going on. Harta karun ini sangat berharga, bukan only financially but also as a part of the history of the culture. Ya. Kita lihat lagi beberapa ada lagi foto. ya? Masih ada. Kita lihat lagi. Nah, ini di mana nih?
This is Arkanautas team. Oh ini. Mereka lagi eksplorasi. Kemarin mereka menemukan a World War II ship di Borneo. Kok bisa sampai situ? Ya, tapi nggak dijagain juga, nggak dimelindungi. Terus susah mereka untuk dapat izin dari mungkin beberapa instansi di sini, Kementerian Kebudayaan atau Kelautan dan Perikanan, mungkin kurang mendukung organisasi seperti ini ya, untuk menyelamatkan harta karun ini. Padahal sebenarnya untuk menyelamatkan dan untuk disimpan biar mungkin nanti cucu-cucu kita tahu ada ini ada barang-barang. Sebenarnya mereka udah siap, satu tim udah dengan archaeologists, scientific people that know what they're doing. Kapalnya siap, tinggal izinnya doang. Di negara sendiri buat dapat. menyelamatin jadi tempat sayang sendiri. sekali. Itu tapi sesuatu yang unik ya. Kapal Perang Dunia Kedua bisa ada di Borneo. Itu baru kita kalau nggak diperiksa gini kita nggak tahu. Itu tuh dari negara mana nggak tahu tapi ya kapal itu. Jepang. Oh, Jepang. Ya, Jepang. Oh ya waktu zaman Jepang pasti ya. Baiklah sekarang ada lagi artikel berita. Indonesia tidak becus kelola harta karun. Indonesia Karena kita nggak becus. dengar banget beberapa berita ya tentang harta karun. Bahkan bukan cuma yang harta karun yang belum ditemukan. Di museum aja bisa dijarah gitu. Menurut pendapat kamu gimana nih? Ini kan ada anggapan bahwa Indonesia ini nggak becus soal kelola harta karun. Jadi siapa aja mau ambil, nggak ngambil ya bodo amat terserah gitu. Menurut kamu gimana? Sebenarnya nggak becus juga sih, cuman kurang proaktif kali ya. Kalau kita misalnya bisa kerjasama, kayak tadi saya bilang Menteri Kebudayaan bisa kerjasama dengan beberapa instansi seperti Arkanautas, kita bisa menyelamatkan dan melindungi hal seperti ini. Tapi nggak becus, aku juga nggak berani ngomong juga. But the statistics show that 24 out of 25 ships, kapal tenggelam, sudah ada yang menemukan and they already stole, udah dicuri. Iya langsung biasanya. Udah dijual barangnya. Kan Langsung sayang, dijual. 24 dari 25 kapal tenggelam Langsung di tenggelam. Indonesia sudah Langsung diklaim, diambil besinya kan gitu. Iya. Sudah nggak ada, udah. Jadi ketika organisasi seperti Arkanautas itu datang, loh kok nggak ada? Udah titiknya udah diketahui karena udah dijarah terlebih dulu ya. Iya. Tapi kalau untuk sejauh ini pengelolaan di Indonesia seperti apa sih untuk harta karun seperti ini yang diketahui? Apa memang harus ada tenggelam, pemerintah mendaftarkan, nanti siapa yang harus mengekspor dapat izin segala macam, pakai begitu gitu nggak? Sebenarnya nggak ada Yang sama sekali. nggak Actually, ada. no. Sejak April 2011 ada pasal-pasal baru that stops organizations like Arkanautas untuk menyelamatkan harta karun ini. Oh Ya, gitu malah, ya. malah disuruh berhentiin. Yes. Waduh, agak ironis ya sebenarnya. Tapi juga Indonesia emang it's a big archipelago, besar sekali. Terus banyak kapal tenggelam yang ditemukan di Negara sini. perairan yang sangat It's very hard luas. to do. Akses pintu masuk apapun bukan cuman Dari susah Indonesia. gitu ya. Mungkin karena kita perairan sangat luas, dari mana-mana bisa masuk dan semua orang, apalagi tidak adanya peraturan yang jelas dan juga membukukan peraturan ini. Jadi ibaratnya kalau orang ngambil takut akan hukum, karena nggak ada hukumnya, ya ambil aja. Tapi jadi mungkin kalau dengan seperti ini kita sharing, mudah-mudahan ada sedikit awareness dari Benar. semuanya. Oh ternyata ada ya organisasi yang melindungi sejenis ini harta karun yang berada di perairan Indonesia. Jadi kita lebih bisa mungkin kalau ada apa-apa bisa lebih report ke organisasi yang ini berarti kan. Benar sekali. Dan kita doakan saja mudah-mudahan Arkanautas ini Arkanautas sampai kapan nih? Masih lama. Masih lama ya? Oke. Sampai ya our goal is reached. Mudah-mudahan. Nah, sampai kita- goalnya tuh reach sampai poin apa? Poin apa? Ada pasal yang melindungi atau kasih izin. Ya, jadi kita belum dikasih izin yang ya secara sah untuk mengangkatkan semua kapal tenggelam itu dan harta karunnya yang di dalamnya. Belum ada izinnya. Nah, kalau pasal-pasal itu udah dibuat biar kita bisa menyelamatin kebudayaan Indonesia sebenarnya harta karun ini kan. Ya baru kita bisa reach our goal. That's our goal iya, basically. benar. Ya kalau gitu ini dengan adanya Rebecca di sini share sesuatu yang saya rasa banyak yang baru tahu mengenai hal ini. Karena memang biasanya kapal tenggelam udah abandon, ibaratnya udah cuekin aja, nggak ada yang tahu, nggak ada yang peduli, nggak ada yang ngurusin. Padahal di dalam situ banyak sekali hal-hal yang mungkin saja ini masih sangat berguna buat Indonesia. Ya. Dan monggo kita pikirkan sama-sama dan mudah-mudahan bukan hanya Rebecca yang memikirkan seperti ini, mudah-mudahan kita semua bahkan Indonesia juga memikirkan hal yang sama. Tepuk tangan buat Rebecca. Thank you. Ya.
sepertinya sekarang nggak afdol kalau Rebecca datang ke sini tapi nggak nyanyi. Nggak mungkin duet sama saya kan? Apa? Nggak mungkin. Dia pasti cari duet sama. Saya kecerekan. iringi kecerekan nggak ya udah. Oh, kalau gitu sekarang kita persilakan Rebecca untuk mempersiapkan. Itu putar sekali lagi buat Rebecca. Thank you, Ya. Rebecca. Dan senang sekali sepertinya di setiap episode dari Tonight Show kita selalu memberikan info-info dan juga informasi-informasi yang mungkin jarang diketahui orang banyak. Salah satunya barusan kita dengar sama-sama dan di full episode ini mudah-mudahan berguna buat Anda. Untuk semua info, kritik, dan saran kita berikan kesempatan kepada Anda untuk share sama kita. Kemana, Ti? Langsung aja gampang caranya, tinggal follow kita di @tonightshow_net di Twitternya ataupun cek Instagram kita di tonightshow_net. Cek juga timelinenya, kita suka kasih hashtag seru. Siapa tahu Anda bisa ikut dan kita juga bisa bacakan di sini. Oke? Siap. Kalau gitu kita ingatkan sekali lagi bahwa harta karun adalah sesuatu kekayaan yang kita miliki tapi kita tidak menyadarinya. Tapi sebenarnya setiap orang mempunyai harta karun. Apa harta karunnya? Yaitu kesehatan. Karena dengan apa? Dengan sehat kita bisa mencari harta, tapi harta tidak pernah bisa membeli kesehatan. Sampai ketemu lagi di Tonight Show dan kita berikan inilah dia Rebecca. Today's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lies that lead us there are blinding. Many things that I would like to say to you, but I don't know how. I don't know how, 'cause maybe you're gonna be the one that saves me.